Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada semuanya. Yang terhormat, Ibu Yunita Jengtiah Saputri Masyuri, SE, MACC, MKOM, CATT, selaku dosen pengampu akuntansi keuangan lanjutan 1 kelas E. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai mini modul kami yang berjudul Business Combination. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Naufal Baihaqi, Syafa Wayunada Faira, Aulia Salsabila, saya sendiri Zahon Nuraini, dan Vito Ramadan. Selanjutnya, apa sih itu business combination? Menurut PSAK 22 penyesuaian 2014 dijelaskan bahwa kombinasi bisnis merupakan peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Pengendalian yang dimaksud adalah perusahaan pengakuisisi memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan, keuangan, dan operasi suatu perusahaan demi mendapatkan manfaat dari aktivitas perusahaan yang diakuisisi. Kombinasi bisnis ini memiliki tujuan. Yang pertama itu keuntungan biaya, di mana berkurangnya biaya produksi karena perolehan bahan baku dapat dari perusahaan anak, biasanya menggunakan harga produksi. Dan dalam aktivitas penelitian serta pengembangan dibutuhkan dana yang besar, sehingga dengan akuisisi perusahaan bisa mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan tersebut. Yang kedua itu meminimalisir risiko. Sudah adanya target pasar, sehingga membeli lini produk dan pangsa pasar yang telah ada, menjadi alternatif bagi suatu entitas perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya karena biasanya memiliki risiko yang lebih rendah. Yang ketiga itu memperkecil keterlambatan operasi. Kecepatan memasuki pasar sangatlah penting, apalagi untuk industri teknologi. Melalui kombinasi bisnis ini, diharapkan fasilitas-fasilitas yang diperoleh dapat segera beroperasi dan telah memenuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah maupun peraturan lainnya. Yang keempat, akuisisi aset tak berwujud. Penggabungan usaha berarti menggabungkan sumber daya berwujud maupun tidak berwujud menjadi satu kesatuan, sehingga perusahaan yang mengakuisisi dapat memperoleh hak atas seluruh aset perusahaan yang diakuisisi termasuk juga aset tak berwujud. Yang kelima, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Perusahaan yang lebih kecil cenderung rentan untuk diambil alih. Untuk itu, banyak perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis untuk memperkuat posisi mereka agar tidak kalah dengan perusahaan yang lebih besar. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis bisnis kombinasi. Berdasarkan strategi bisnis, jenis ini memiliki 3 jenis, yaitu integrasi vertikal, horizontal, dan konglomerasi. Integrasi vertikal ini merupakan suatu kombinasi bisnis antara perusahaan yang menjadi pemasok dengan perusahaan distribusi. Dalam integrasi vertikal ini, perusahaan dapat melakukan akuisisi hilir atau menggunakan akuisisi di jalur distribusi atau akuisisi hulu menggunakan akuisisi di jalur pemasok. Misalnya, perusahaan roti mengakuisisi perusahaan tepung terigu menjadi penyedia bahan primer dalam pembuatan roti. Kemudian ada integrasi horizontal. Integrasi ini merupakan kombinasi bisnis antara perusahaan yang memproduksi produk serupa atau terkait. Misalnya, pada tahun 2015, produsen makanan olahan Heinz dan produsen Kraft bergabung. Yang ketiga ada konglomerasi. Dengan kata lain, konglomerasi merupakan kombinasi bisnis antara perusahaan yang tidak terkait dalam hal produk dan layanan yang dihasilkan. Nih, misalnya itu terdapat kombinasi bisnis antara perusahaan makanan dan perusahaan mobil. Kemudian selanjutnya terdapat jenis-jenis bisnis kombinasi berdasarkan bentuk perusahaan. Nah, yang pertama itu ada merger. Nah, merger ini merupakan penggabungan dari 2 perusahaan atau lebih yang dimana perusahaan yang diakuisisi akan dibubarkan dan akan digabungkan dengan perusahaan pengakuisisi. Namun pada jenis kombinasi bisnis merger ini, aset dan liabilitas dari perusahaan yang diakuisisi akan diambil alih oleh perusahaan pengakuisisi. Nah, yang kedua terdapat akuisisi saham. Akuisisi saham ini merupakan penggabungan 2 perusahaan atau lebih, yang dimana perusahaan yang diakuisisi ini tidak dibubarkan dan tetap akan mengoperasikan perusahaannya sendiri. Namun, perusahaan pengakuisisi memiliki pengendalian terhadap kegiatan dan operasional dari perusahaan yang diakuisisi.
Nah, yang ketiga ini terdapat konsolidasi. Konsolidasi ini juga merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang sudah ada, namun pada konsolidasi ini dua perusahaan tersebut akan dibubarkan dan akan membentuk perusahaan yang baru. Nah, perusahaan yang baru tersebut nantinya akan mengambil alih dari aset dan liabilitas secara menyeluruh dari perusahaan yang dibubarkan tersebut. Selanjutnya yaitu metode akuntansi. Nah, metode akuntansi yang pertama ini yaitu metode polling of interest atau penyatuan kepentingan. Nah, metode polling of interest ini merupakan suatu metode yang dimana semua perusahaan ini menyatukan kepentingan bisnisnya secara langsung. Namun, penilaian aset dan liabilitas dari perusahaan dilakukan menggunakan nilai buku. Jadi, pada metode ini nilai wajar tidak digunakan untuk perhitungan ulang dari aset dan liabilitasnya. Nah, untuk saat ini metode ini tidak diperkenankan dalam kombinasi bisnis umum, melainkan hanya untuk kombinasi bisnis perusahaan tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Nah, kebijakan tersebut diatur dalam PSAK nomor 38. Alasan utamanya yaitu yang pertama, pengumpulan hak milik dianggap sebagai informasi yang kurang relevan bagi pengguna yang melaporkan. Nah, alasan yang kedua yaitu dimasukkannya saham pertukaran nilai ekonomi dan transaksi membuat evaluasi lebih lanjut tidak memungkinkan. Dan yang ketiga yaitu membandingkan perusahaan dengan metode alternatif sulit bagi investor. Selanjutnya metode akuntansi yang kedua yaitu metode akuisisi. Jadi seperti yang dijelaskan pada penyesuaian PSAK 22 tahun 2014, dalam metode ini penjualan perusahaan nantinya akan dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal pembelian. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penelaahan atau evaluasi atas aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi. Nah, nantinya hal tersebut akan mempengaruhi nilai harga wajar yang akan menghasilkan penjualan yang lebih baik atau lebih rendah. Nah, prosedur ini berlaku untuk perusahaan publik yang juga diatur oleh PSAK 22 di perusahaan komersial. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terdapat standar akuntansi. Nah, standar akuntansi untuk kombinasi bisnis ini diatur dalam PSAK 22 tentang kombinasi bisnis yang telah direvisi pada tahun 2010 yang kemudian diubah lagi pada tahun 2014 menggunakan IFRS 3 kombinasi bisnis. Nah, sebelumnya kombinasi bisnis ini dikendalikan oleh PSAK 22 tahun 94 yang pada PSAK ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan PSAK 22 yang telah direvisi pada tahun 2014. Nah, perbedaannya terdapat pada isi, metodologi, dan identitas. Perbedaan lain dalam proses pembelian bertahap adalah komposisi perdagangan dalam PSAK 22 yang diterbitkan pada tahun 1994 diukur pada nilai wajar pada saat pembelian sehingga tidak ada revaluasi. Hal ini berbeda dengan amandemen di tahun 2014 yang dimana nilai wajar pembelian telah diukur kembali dan kemudian selisih nilai wajar akan diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Dalam PSAK 22 yang diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 1994 ini terdapat dua cara percampuran komersial yaitu penyatuan kepentingan dan metode pembelian. Kombinasi bisnis pembelian dicatat dengan menggunakan metode konstruksi dan penagihan bunga digunakan ketika pengakuisisi sulit mengidentifikasi. Nah, untuk amandemen di tahun 2014, metode pemungutan bunga tidak lagi digunakan dalam kombinasi bisnis umum, tetapi hanya berlaku untuk perusahaan yang tidak dilaporkan ke publik atau ETAP. Hal ini tertuang dalam etap SAK. Nah, akhirnya perbedaan tersebut perbedaan keduanya terletak pada perencanaan yang terbaik. Sesuai dengan pasal 22 ISSP 1994, manfaatnya berkurang di kemudian hari. Pada saat yang sama dalam resolusi ICSP 22 tahun 2014, kualitasnya tidak berkurang namun diuji untuk kesalahan. Hal ini dikendalikan oleh KESP 19 aset tidak berwujud. Selanjutnya itu pengakuan dan pengukuran. Nah, ketika akuisisi penuh terjadi dengan mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi, dampak dari pengambil alihan tersebut akan menghasilkan goodwill atau pembelian diskon atau biasa disebut dengan gain on sale or investment
Jika biaya akuisisi berbeda dari nilai aset bersih teridentifikasi. Nah, namun ketika akuisisi tidak dilakukan secara penuh, maka bagian yang tidak diambil alih tersebut akan disebut sebagai kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Nah, kemudian aset dan kewajiban yang diakuisisi nantinya akan digabungkan dengan aset perusahaan yang mengakuisisi. Perusahaan yang mengakuisisi mengukur aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diperoleh pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Nah, penilaian ini diatur oleh PSAK 68 pada tahun 2015 terkait dengan penilaian nilai wajar. Jika terdapat perbedaan antara biaya yang terjadi dan jumlah tercatat aset bersih yang diperoleh, maka selisihnya nantinya akan diakui terlebih dahulu pada nilai wajar aset teridentifikasi dan selisihnya diakui sebagai goodwill atau diskon pembelian. Nah, berikut merupakan dua kondisi di mana akan menghasilkan goodwill dan diskon pembelian. Nah, untuk menghasilkan goodwill, biaya investasi harus lebih besar dibandingkan nilai wajar aset bersih, dan untuk menghasilkan diskon pembelian, biaya investasi harus lebih kecil dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih. Selanjutnya, imbalan yang dialihkan dan beban akuisisi. Dalam proses penggabungan usaha, perusahaan yang hendak melakukan akuisisi wajib mengalihkan serangkaian biaya imbalan sebagai imbalan untuk menguasai perusahaan lain. Imbalan yang dapat dialihkan dalam kombinasi bisnis dapat berupa kas, aset non-kas, komponen kewajiban seperti obligasi atau wesel bayar, dan penerbitan efek ekuitas seperti saham. Imbalan atau kompensasi tersebut harus diukur sesuai nilai wajar pada tanggal akuisisi. Jika imbalan atau kompensasi yang dialihkan berupa kas, maka nilai wajarnya sebanding dengan nilai buku. Jika imbalan atau kompensasi yang dialihkan berupa non-kas, maka timbul pengukuran nilai wajar. Pengukuran nilai wajar tersebut mengacu pada PSAK 68 tahun 2015. Biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dapat berupa biaya profesional seperti biaya broker, biaya konsultasi, biaya hukum, dan biaya profesional lainnya, serta biaya terkait administrasi umum, biaya pendaftaran, dan juga penerbitan dan percetakan efek. Semua biaya tersebut langsung diakui pada periode berjalan. Biaya-biaya terkait biaya profesional diakui sebagai beban atau expense pada periode berjalan dan langsung mempengaruhi ikhtisar laba rugi pada laporan keuangan. Sementara itu, jika pihak pengakuisisi mengalihkan imbalan berupa saham atau efek, biaya terkait pendaftaran dan penerbitan efek tersebut diakui sebagai pengurang tambahan modal disetor. Diakui sebagai pengurang tambahan modal disetor. Hal ini diatur pada PSAK 55, revisi tahun 2013. Selanjutnya, biaya transaksi, yaitu pembelian yang memperhitungkan semua biaya perolehan dan perolehan kekayaan bersih atau saham perusahaan lain sebagai bagian dari harga pembelian. Ada 3 jenis biaya yang timbul dari transaksi ini, yaitu yang pertama, biaya langsung, seperti biaya akuntan, hukum, konsultan, dan imbalan jasa. Yang kedua, biaya tidak langsung dan umum, seperti sewa, gaji manajemen, dan penyusutan. Yang ketiga, biaya pengeluaran efek merupakan biaya yang timbul akibat penerbitan efek apabila dalam kombinasi bisnis pihak pengakuisisi menerbitkan efek sebagai imbalan yang dialihkan. Selanjutnya, pencatatan transaksi. Transaksi dalam kombinasi bisnis dicatat sesuai nilai yang berlaku pada tanggal akuisisi. Jika pihak pengakuisisi menerima aset bersih, maka perlu dicatat seluruh aset dan liabilitas berdasarkan nilai wajar, serta mencatat imbalan yang dialihkan dalam rangka akuisisi. Selanjutnya, pencatatan transaksi. Pada perusahaan pengakuisisi yang mengeluarkan biaya perusahaan seperti konsultan dan biaya maklar, pencatatannya beban akuisisi pada kas. Lalu, apabila perusahaan pengakuisisi mengeluarkan biaya terkait penerbitan saham, pencatatannya beban tanggungan pada kas. Lalu, apabila perusahaan pengakuisisi melakukan akuisisi saham terhadap perusahaan lain, misal PTA, pencatatannya investasi PTA pada kas atau saham atau liabilitas. Lalu, apabila perusahaan pengakuisisi melakukan pengambil alihan aset dan liabilitas atas perusahaan yang diakuisisi, misal PTA, pencatatannya aset PTA pada liabilitas PTA pada investasi PTA. Selanjutnya, goodwill. Goodwill merupakan imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi
ditambah kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, lalu dikurang nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh. Goodwill timbul pada saat akuisisi dan hanya diakui oleh pihak pengakuisisi. Diklasifikasikan sebagai aset tetap tak wujud atau intangible asset dan tidak mengalami amortisasi dikarenakan kombinasi bisnis berlangsung secara berkelanjutan tanpa bisa diidentifikasi masa berakhirnya. Goodwill diakui sesuai nilai nominal pada saat tanggal akuisisi terjadi. Apabila terjadi akuisisi aset dan liabilitas, maka goodwill akan tercatat pada laporan posisi keuangan pihak pengakuisisi. Sedangkan pada akuisisi saham, goodwill yang timbul pada akuisisi dicatat terlebih dahulu pada saldo investasi, kemudian diakui secara terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasi. Goodwill terjadi jika imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi lebih besar dibandingkan nilai wajar aset bersih atau fair value of net asset perusahaan yang diakuisisi. Selanjutnya ada impairment of goodwill. Goodwill biasanya tidak mengalami amortisasi, namun dapat diuji penurunan nilainya pada setiap akhir periode. Penurunan nilai yang terjadi biasanya dikarenakan adanya recoverable amount yang lebih rendah daripada nilai tercatatnya. Nah, recoverable amount sendiri merupakan nilai yang diperoleh kembali yang diambil dari nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan. Atau bisa juga menggunakan estimasi nilai pakai yang dilihat dari hasil investasi di masa mendatang apabila goodwill tersebut masih dipertahankan atau digunakan. Biasanya goodwill jarang memiliki nilai pasar, sehingga agak sulit untuk mengetahui nilai wajar dari goodwill yang berada di pasaran. Sehingga kita biasanya bisa menggunakan estimasi nilai pakai yang dinilai oleh appraisal. Selanjutnya ada pembelian diskon atau bargain purchase. Pada saat proses pengakuisisi berjalan, apabila imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih yang diambil alih, maka selisih tersebut akan diakui sebagai pembelian diskon. Seperti misalnya, jika jumlah B melebihi jumlah A, maka pihak pengakuisisi dapat mengakui keuntungan tersebut dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Sehingga sebelum diakui, pihak pengakuisisi sebaiknya menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang dialihkan serta aset atau kewajiban lain. Selanjutnya ada akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap merupakan proses akuisisi yang tidak dilakukan untuk pertama kali, karena sebelumnya perusahaan sudah memiliki persentase tertentu dari perusahaan yang diakuisisi. Namun dalam hal kepemilikan awal, perusahaan tidak memiliki kepentingan dalam perusahaan tersebut. Sebagai contoh, pada sebelum tahun 2012, Citicorp melakukan akuisisi saham PT Carrefour Indonesia sebanyak 40%. Kemudian pada bulan November 2012, Citicorp kembali membeli saham PT Carrefour Indonesia sebanyak 60%. Atas pembelian tersebut, Citicorp memiliki pengendalian atas PT Carrefour Indonesia dengan kepemilikan 100%. Selanjutnya, kombinasi bisnis tanpa imbalan yang dialihkan. Biasanya dalam proses perolehan kepemilikan perusahaan diperlukan adanya pengambil alihan imbalan. Dan biasanya manfaat yang dialihkan ini dapat berbentuk tunai ataupun non-tunai. Namun ada beberapa keadaan di mana kondisi bisnis tersebut dapat terjadi tanpa perlu adanya pengambil alihan imbalan. Yang pertama, apabila perusahaan yang diakuisisi akan menarik kembali saham yang beredar pada perusahaan lain. Yang kedua, hilangnya hak pengendali investor lain. Yang ketiga, meskipun perusahaan pengakuisisi memiliki hak suara mayoritas, tetapi hak pengendalian tersebut dimiliki oleh investor lain. Dan yang terakhir, apabila pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi setuju untuk melakukan kombinasi bisnis berdasarkan suatu kontrak atau ketentuan tertentu. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Proses kombinasi bisnis terdiri dari dua jenis, yaitu akuisisi aset bersih dan akuisisi saham. Ketika memperoleh aset bersih, perusahaan yang mengakuisisi akan mengakui semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi. Tetapi ketika mengakuisisi saham, perusahaan yang mengakuisisi hanya mengakui ekuitas di perusahaan yang diakuisisi. Sehingga timbullah penyajian dan pengungkapan. Penyajian merupakan saat penyusun laporan keuangan, perusahaan yang mengakuisisi aset bersih segera mengakui nilai aset dan liabilitas teridentifikasi entitas yang diakuisisi secara individual pada tanggal akuisisi.
Aset dan liabilitas tersebut, termasuk goodwill, akan digabungkan dengan aset dan liabilitas pihak pengakuisisi, sehingga laporan keuangan konsolidasi yang diperlukan pada akhir periode pelaporan yang dikendalikan oleh pihak pengakuisisi. Dalam laporan konsolidasi tersebut, aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi akan digabung dengan aset dan liabilitas perusahaan pihak yang pengakuisisi. Berbeda dengan pengakuisisian saham, pihak yang mengakuisisi tidak secara individual mengakui semua aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari perusahaan yang diakuisisi, melainkan hanya mencatat nilai investasi sebagai representasi atas aset dan liabilitas tersebut, termasuk goodwill yang timbul. Selanjutnya, pengungkapan. Menurut PSAK 22 kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak dari kombinasi bisnis yang terjadi, baik selama periode berjalan ataupun setelah akhir periode pelaporan. Untuk mengakuisisi yang material, CALK akan dibutuhkan pada periode penggabungan harus mencakup informasi tambahan dengan dasar pro forma sebagai berikut. Yang pertama, hasil periode berjalan seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode, dan yang kedua, hasil periode sebelumnya seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke latihan soal nih. Karena soal itu bisa kita baca di sebelah kiri ini nih. PT Pony membeli seluruh aset bersih PT Sony yang sedang mengalami permasalahan keuangan pada 1 Januari 2018. Lalu untuk mengambil alih, PT Pony membayar dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu mentransfer cash ya tunai sebesar 25 juta rupiah, memberikan wesel bayar sebesar 10% dengan nominal 30 juta rupiah, menerbitkan 10% bond senilai 30 juta rupiah dengan nilai par satunya itu 1000 per lembar ya. Jatuh tempo selama 5 tahun, bunga dibayar tengah tahunan pada 1 Januari dan 1 Juli atau 1 tahun 2 kali. Yield to maturity-nya pada saat penerbitan adalah 10%. Lalu menerbitkan 30.000 lembar saham dengan nilai par Rp1.000 dengan harga pasarnya itu Rp1.500 ya, berarti naik Rp500. Biaya penerbitannya itu sebesar Rp12.000.000. Terus dalam usaha pengambilan alih tersebut, PT Pony mengeluarkan biaya sebesar Rp5 juta nih, ya kan? Ini udah jelas ya. Terus apabila terdapat perbedaan antara imbalan yang diberikan dan aset bersih yang diperoleh, PT Pony mengalokasikannya sebagai goodwill atau gain from bargain purchase terkait dengan corporate action di atas. Terkait dengan corporate action di atas, Anda diminta untuk yang pertama berarti ini kita harus buat jurnal perolehan PT Pony atas investasinya ke PT Sony. Lalu yang kedua itu nentuin berapa goodwill atau gain from bargain purchase yang diakui apabila ada. Lalu yang terakhir itu kita harus buat neraca PT Pony setelah corporate action di atas atau neraca konsolidasinya ya. Lalu di sini juga udah ada nih laporan posisi keuangan dari PT Pony dan PT Sony ya. Sini juga udah ada jelasannya nih buat akun-akunnya, terus buat nominalnya yang dipunya sama PT Pony sekarang, lalu buat PT Sony-nya yang book value-nya sama nilai wajarnya sekarang ya. So, kita langsung ngerjain aja nih. Buat yang pertama itu kita ke jurnal perolehan ya, karena diminta jurnal perolehan kan. Untuk jurnal perolehan yang pertama itu di tanggal 1 Januari 2018. Untuk akun-akun yang ini udah ada juga, investment in Sun, cash, common stock, notes payable, additional paid in capital di kredit. So, kita langsung masuk ke cash dulu ya, karena investment in Sun ini yang bakal kita peroleh nantinya. So, buat cash kan ada di kredit ya. Di cash ini kita tinggal lihat lagi di soal, tadi kan ada keterangan nge-transfer cash sebesar 25 juta rupiah. So ini tinggal kita masukin 25 juta, lalu untuk common stocknya, ini juga ada di soal ya, nerbitin 30.000 lembar saham dengan lepar Rp1.000. Jadi tinggal kita kaliin aja 30.000 dikali Rp1.000 ya. Lalu untuk notes payable ini juga ada nih di soal ini tadi buat membayar rinciannya. Dia nerbitin wesel bayar 10% senilai Rp30 juta ya. Jadi ini tinggal masukinnya Rp30 juta untuk additional paid in capital ini. Nah ini yang agak-agak kadang orang suka bikin agak-agak gimana ya, bingungin dapat dari mana sih additional paid in capital ini. Karena sini kan juga ada additional paid in capital lagi kan. Nah untuk additional paid in capital yang ini tuh kita dapetin dari mana? Kita dapetin dari sini nih.
Ini kan nerbitin 30.000 lembar saham dengan lepar Rp1.000. Terus dengan harga pasarnya Rp1.500 ya. Nah, ini kita tinggal 30.000 kita kaliin sama selisih dari nilai par sama nilai pasarnya. Karena kan ini hitungannya keuntungannya ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja berarti kalau kayak gitu. 30.000 dikali sama 500 ya, berarti kan 1.500 dikurang 1.000 kali 500 ya. Kita kali. Nah, sebesar dapat tuh 15 juta ribu rupiah ya. Nah, untuk investment di sana juga gampang, kita tinggal totalin aja nih, kita jumlahinnya dari cash, common stock, notes payable, sama NPIC-nya. Lalu didapat 100 juta rupiah ya. Lalu kita masuk ke jurnal perolehan yang kedua. Tanggalnya sama ya, dia di 1 Januari 2018 juga. Untuk akun-akunnya juga udah ada, investment expense, NPIC-nya di debit, pada cash-nya di kredit ya, oke. So, kita masuk dulu ke investment expense ya buat yang ini. So, untuk investment expense-nya itu di soal ada juga ya. Dalam usaha pengambil alihan tersebut, PT Poni mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini udah jelas banget ya, dalam usaha pengambil alihan tersebut. Berarti ini dia mau investasi, dia harus ngebayar beban. Ya kan? Nah, ini berarti udah masuknya ke beban investasi. Untuk nilainya 5 juta ya, berarti kita tulisan aja langsung 5 juta. 5 juta untuk additional paid-in capital yang ini juga ada juga nih di soal nih. Ini biaya penerbitan sebesar 12 juta ribu rupiah. Nah, kita masukin aja langsung 12 juta. So, buat case-nya ini gampang ya, tinggal kita jumlahin juga aja dari beban investasinya sama additional paid-in capital. Didapat sebesar 17 juta rupiah. Nah, kalau ini jurnal perolehan udah selesai, kita tinggal lanjut aja ke menentukan goodwill. Karena ini yang kedua nih soalnya, kita diminta buat nentuin berapa goodwill atau gain from bargain purchase yang diakui kalau ada ya, tapi ya. Nah, kita coba kerja ini. Cuma ini di akun-akunnya kita udah buat dan ada ya goodwill ya. Berarti ini kita pasti ada goodwill dan bukan gain from bargain purchase. Oke. Untuk tanggalnya itu, untuk menentukan goodwill itu kita sama ya, 1 Januari 2018 juga. Ini di sini udah ada akun-akunnya juga, cash, receivables, inventory, prepaid insurance, dan lain-lain lah seterusnya. Nah, tapi sebelumnya buat nentuin goodwill ini ada syaratnya ya. Syaratnya itu kita harus pakai nilai fair value-nya yang ada fair value-nya aja nih dari PT Sony, PT yang diakuisisi sama PT Poni. Nah, ini untuk fair value-nya itu kan cuma ada dari cash sampai bond ya. Berarti untuk common stock sama share premium dan return earning itu nggak bisa masuk untuk nentuin goodwill karena dia fair value-nya nggak ada. Oke. So, kita masuk ke cash aja langsung. Udah pasti ya, ini karena aset-aset pasti ada yang masuknya di debit ya. Kita masuk aja ini 12.600. So, ini biar cepet ya, ini kita langsung tarik aja sampai equipment net. Nah, equipment net ini sebesar berapa nih? Ya, ini udah sama semua ya. Karena kan ini sama, tinggal tarik 17.500.000. Lalu ini kita masuk ke account payable. Ini goodwill belum bisa kita cari dulu. Kita nanti dulu ya. Nah, untuk account payable kita tinggal tarik juga aja sih. Sama kan ya. Account payable ini 10.650.000 rupiah. Kita tarik sampai bond aja ya. Karena, salah. Tarik sampai bond aja ya. Nah, ini kita investment insan, kita tinggal ambil dari jurnal perolehan yang udah kita kerjain tadi. Berarti sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini baru nih kita bisa cari goodwill-nya. Cari goodwill gimana? Ya, jadi itu kita cari goodwill tinggal kita jumlahin dari ini account payable sampai investment insan. Lalu kita kurangin sama dari cash sampai equipment netnya sama asetnya ya. Berarti liabilities sama equity kita kurangin sama asetnya. So, kita dapat berapa? 2.840.000. Nah, ini goodwill yang kita dapat ya. Nah, ini kita highlight aja ya. Nah, ini goodwill yang udah kita dapat. So, karena menentukan goodwill kita udah dapat ya sebesar nilai yang ada itu 2.840.000, berarti kita udah selesai buat nentuin goodwill. Oke, selanjutnya kita masuk ke neraca konsolidasian. Judulnya udah konsolidasian, berarti jelas ya penggabungan. Oke. Penggabungan dari aset, liabilitas, ekuitasnya antara pihak pengakuisisi dan yang diakuisisi ya. Berarti di sini juga udah ada akun-akunnya nih.
ada cash, net receivables, inventory, prepaid insurance, land, dan lain-lain. Dan tentunya akun-akun ini udah sesuai, harus ada di ini laporan posisi keuangan PT Poni dan PT Sony, sama jurnal perolehan yang udah kita kerjain tadi itu harus ada ya. Nah di sini ada cash. Buat cash ini kita bisa cari langsung aja ya. Buat cash kita tinggal tambahin aja nih. Dari sini dari punya PT Poni 42 juta ditambahin sama punya PT Sony 12.600.000 rupiah. Nah habis itu, tapi ini habis ini belum selesai ya, harusnya kayak gini doang. Tapi kenapa belum selesai? Karena tadi di jurnal perolehan kita itu PT Poni ada pakai cash ya, ngeluarin cash buat investasi di PT Sony itu ya kan. Nah berarti kita harus kurangin nih, gimana cashnya nih, 25 juta kita harus kurangin sama 25 juta yang udah dipakai tadi. Terus harus kita kurangin lagi sama 17 juta ini nih yang udah dipakai buat ngebayar biaya investasi sama buat ngebayar additional paid-in capital yang 12 juta ini, atau biaya penerbitan tadi ya buat nerbitin common stock-nya. Nah ini berarti kita kurang 17 juta, dapat 12.600.000 rupiah. Nah buat net receivables kita lihat dulu lagi di jurnal perolehan, nggak ada ya pakai net receivables. Terus ke bawah juga nggak ada tuh kayak apa namanya, inventory, prepaid insurance ya kan, itu nggak ada ya, building net, equipment net itu nggak ada. Berarti kita gampang ini, tinggal kita sama dengan, habis itu kita masukin aja nih net receivables-nya punya PT Poni, kita tambahin sama punyanya PT Sony 4 juta. Begitupun dengan inventory, prepaid insurance, land, building net, equipment net itu sama ya. Jadi kita tinggal tarik aja, ada di sejajar juga. Dan yang habis ini, nah buat goodwill ini tadi kan kita udah cari ya nih, buat goodwill nih kita tinggal, ya ini sesuai yang udah kita highlight tadi nih juga kan, sebesar 2.840.000. Nah, kita masukin aja. Nah, terus kita tinggal jumlahin deh total asetnya. Dapat berapa? Nah, didapat 434.800.000 rupiah itu buat total asetnya. Lalu nih kita masuk ke liabilitas sama ekuitas. Ada account payable, accurate expense, dan lain-lain. Nah, buat account payable sampai dengan bond ya, itu udah ada kan ya, di sini ada fair value-nya. Sedangkan untuk common stock, share premium, sama return earning itu belum ada. Jadi kita ini tinggal buat account payable kita sama ya sistemnya, buat pakai metode kayak yang net receivables tadi, tinggal kita tambahin aja punyanya PT Poni sama PT Sony. Nah ini dapat 46.150.000. Nah ini tinggal kita tarik aja sampai bond karena ada fair value ya, jadi kita bisa tarik aja. Nah tapi ini terkecuali buat yang notes payable ya, karena kan di notes payable tadi nih udah ada di soal juga, memberikan wesel bayar sebesar 10% senilai 30 juta rupiah dengan 30 juta rupiah ya kan. Nah terus di sini juga di jurnal perolehan udah kita masukin tadi 30 juta ya kan. Nah berarti ini tinggal kita tambahin lagi nih notes payable ya, kita tambahin sama notes payable yang udah ada tadi kita kerjain di jurnal perolehan yang pertama ini nih. Nah masukin kita tambah 30 juta udah jadi 59 juta ya, soalnya di bond ya. Nah ya, oke, nah untuk investment expense tadi udah kita kerjain juga kan, udah ada di jurnal perolehan nih investment expense. Nah nih 50 juta, 50 juta, 5 juta. Berarti tinggal kita masukin juga aja investment expense. Tapi buat investment expense itu ada syaratnya, dia harus minus 5 juta. Nah kenapa minus? Karena investment expense ini sifatnya sebagai pengurang. Oke. Karena dia sifatnya sebagai pengurang berarti dia harus bersifat minus ya. Nah, terus kita masuk ke common stocks ya. Common stocks ini kita lihat dulu di laporan posisi keuangannya. Common stocks ada ya 60 juta di PT Poni. Cuma di PT Sony nggak ada kan. Nah, kenapa nggak ada di laporan posisi keuangannya? Karena di soal kita ada. Dia nerbitin 30.000 lembar saham. Nilai par 1.000 rupiah ya kan. Nah, berarti tinggal kita tambahin aja sama common stock atau saham yang udah diterbitin tadi tuh, saham yang baru kita tambahin berarti sama 30 juta yang ada di sini. Nah, udah common stock saya didapat 90 juta. Lalu additional paid in capital nih, kita masuk ke additional paid in capital. Laporan posisi keuangan, additional paid in capital nggak ada ya. Berarti kita tinggal cari di jurnal perolehan yang udah kita kerjain tadi. Nah, additional paid in capital ada dua nih, ya kan. Nah, ada 15 juta di kredit, ada paid additional paid capital di debit 12 juta. Nah, kita masukin yang 15 juta dulu, baru kita kurangin sama 12 juta ya. Kenapa kayak gini? Karena additional paid capital itu dia
harusnya ada di kredit ya. Nah, karena dia ada di kredit, jadi 15 juta harus dikurangi sama 12 juta. Nggak boleh 12 juta dikurangi 15 juta, ntar hasilnya jadi minus. Oke, termasuk kurangin. Istilah pending capitalnya didapat 3 juta rupiah. Nah, buat share premium, tadi kita lihat di laporan posisi keuangan lagi, dia ada 75 juta, cuman nggak ada nih fair value-nya. Kita lihat juga return earning 100 juta, nggak ada ya fair value-nya. Terus kita lihat lagi kejualan perolehan, dia ada nggak sih yang bahas soal share premium sama akun return earnings. Ternyata nggak ada ya, berarti cukup gini aja buat share premiumnya sebesar 75 juta yang punyanya PT Poni. Begitu juga dengan return earning, itu buat cuma cukup yang punya PT Poni aja, karena PT Sony nggak ngeluarin sama sekali share premium, sama nggak ada juga return earnings ya. Lalu ini tinggal kita jumlahin aja, apakah hasilnya sama. Nah ya, kita dapat hasilnya sama 434.800.000 rupiah ya. Ini udah balance. Ini udah balance banget. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya soalnya. Soal terakhir itu ngebuat neraca PT Poni setelah corporate action. Nah, ini udah ada ya neraca consolidation-nya atau neraca PT Poni setelah corporate action-nya. Berarti buat latihan soal kita udah selesai. Berarti sekian penjelasan dari saya soal latihan soal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.